Hai, gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Kembali masuk ke dalam general reading, pembacaan umum untuk semua yang nonton. Jadi tentu saja nggak bisa resonate atau cocok untuk semuanya ya. Silahkan kalian sesuaikan. Apakah bacaan atau cerita yang terbaca di sini itu sesuai yang kalian alami? Seseorang yang kalian pikirkan itu sesuai yang terbaca di sini atau tidak ya? Kalau tidak cocok, jangan dipaksakan. Kalian bisa nonton video saya yang lainnya. Mungkin di sana ada yang lebih cocok. Untuk temanya apa? Tentu saja temanya kita sama-sama nggak tahu, karena saya natural saja. Hari ini yang ketarik energinya siapa? Energi tentang apa? Itu aja sih ya. Kita lihat sama-sama ya, semoga banyak yang ketarik energinya. Sebelum kita mulai, silakan tarik nafas dalam-dalam, kemudian kemudian kalian hembuskan perlahan-lahan, kemudian kita mulai. Yuk. Kita lihat ya. Ceritanya hari ini yang ketarik energinya bagaimana? Cerita tentang apa ini? Cerita tentang apa? Energi hari ini. Energi dominan hari ini. Apa sih petunjuknya? Oke, kita lihat ya. Oke, ada cerita-cerita tentang mengisolasi. Bisa mengisolasi diri dari lingkungan atau dari hubungan. Ada yang menarik diri, ada yang nggak ingin komunikasi, ya. Apalagi, oke, di sini mengisolasi diri itu banyak yang lebih memfokuskan terhadap kreasi atau produktivitas, ya. Oke, apalagi yang difokuskan? Kenapa menarik diri? Oke. Ada beberapa yang memang sedang mencari kebahagiaan, keriangan, sesuatu yang menceriakan, ya. Nggak mau susah-susah, nggak mau sedih-sedih, mungkin sudah kenyang dengan kesedihan, ya. Kemudian di sini ada dissipating itu mengusir atau bisa menolak atau membatasi atau tidak memperbolehkan masuk, ya. Jadi gini, ada cerita mungkin sedang sibuk oleh sesuatu, ya, sehingga untuk hubungan atau untuk di luar diri itu tidak banyak memberikan peluang untuk masuk, seperti itu. Ini bisa dia, seseorang yang kalian pikirkan, bisa kalian. Oke, lanjut ya. Kurang satu. Oke, apa nih? Oke. Di sini banyak yang banyak mencari kesenangan, keriangan dengan apa? Mungkin dengan menggosip sama teman-teman, kemudian ngerumpi-ngerumpi, ya. Kemudian ada yang lebih banyak sosialisasi sih. Saya simpulkan cerita-cerita, kumpul-kumpul, happy-happy untuk mencari kebahagiaan versi diri sendiri gitu ya. Sehingga mungkin mengisolasi dari hubungan, dari komunitas yang lain, mungkin karena di sini ada yang difokuskan gitu, ya. Coba di sini yang difokuskan, ntar saya lihat ya. Itu sih. Jadi sedang sibuk dengan ingin membahagiakan diri sendiri, sehingga hal-hal yang sifatnya mungkin memungkinkan, diindikasi memungkinkan untuk tidak menyenangkan akan dibatasi, seperti itu. Apakah ini dia atau kalian, ya? Kalau tidak keduanya, ya, berarti bacaan ini mungkin bukan untuk kalian. Tapi kita lihat lagi ya untuk memastikannya, untuk sosok-sosoknya atau mungkin yang terlibat dalam cerita ini, ya, bisa kalian, bisa seseorang yang kalian pikirkan. Kita lihat karakternya seperti apa. Kita lihat ya. Sosok yang terlibat dalam, bukan sosok astral loh ya. Maksudnya karakternya atau energinya, ya. Orang-orang yang terhubung dalam cerita ini, yang masuk ke dalam cerita ini, bisa kalian, bisa seseorang yang kalian pikirkan, itu seperti apa. Kita lihat ya. Dan pastikan itu kalian atau seseorang yang kalian pikirkan. Kalau tidak keduanya berarti bacaan kali ini bukan untuk kalian ya. Fix, no debat. Kita lihat.
Tuh kok marit-marit. Bentar ya teman-teman, terlalu bernafsu. Oke. Oke. Ini memang ada isolasi ya. Isolasi dari masalah kabar berkabar. Ya, mungkin ada yang memblokir, ada yang males-malesan kalau di chat, kalau di telepon, menghindar. Seperti itu sih. Bisa kalian, bisa seseorang yang kalian pikirkan. Lanjut ya. Kalau nggak keduanya, nggak ada yang blokir, nggak ada yang komunikasi kami baik-baik saja, berarti nggak masuk. Oke. Tapi sebenarnya gini teman-teman, mungkin seseorang yang kalian pikirkan itu sebenarnya bukan tipikal orang yang acuh ya. Jadi mungkin biasanya kalau masalah berkabar, masalah chatting, masalah telepon atau apa berkomunikasi itu sebenarnya orangnya cepat menanggapi. Baru kali ini mungkin ya, akhir-akhir ini nggak seperti itu ya. Sehingga mungkin salah satu itu lebih banyak untuk mungkin menunggu atau mungkin lebih berkreasi lah, lebih banyak effort untuk apa? Untuk mencari tahu. Contohnya, kamu kenapa sih? Kok nggak ngabarin? Kamu ada apa? Kok jarang? Kok nggak intens lagi? Seperti itu ya. Lanjut ya. Jadi kalau bukan masuk ke dalam cerita ini, jangan dipaksakan. Karena memang bukan untuk kalian. Jadi jangan baper, jangan GR juga, jangan halu ya. Jangan dipas-pasin. Oke. Orang yang kalian pikirkan atau mungkin kalian itu banyak menyimpan rahasia di sini, terutama dalam berkabar ya. Dalam berkabar itu banyak yang dia rahasiakan. Mungkin ditanya, "Kamu ada apa?" "Oh, nggak apa-apa kok. Lagi pingin aja." "Nggak apa-apa kok. Ini emang kenapa?" "Biasa aja kali." Nah, kayak gitu. Atau mungkin di sini kalian memang mencurigai ya, orang ini merahasiakan apa sih gitu. Dan banyak juga yang sudah mencari tahu kira-kira dia kenapa sih kok sekarang komunikasinya kayak gini gitu ya. Mungkin tanya info-info atau tanya temen atau apa gitu. Kita lihat lagi ya. Oke. Sebenarnya orang ini itu stresan ya, stresan. Saat stres, tapi walaupun dia itu stresan, tapi dia itu cepat untuk mengalihkan stresnya itu dengan mungkin senang-senang atau mungkin curhat. Bukan orang yang sebenarnya bukan tipikal orang yang mendem kemudian berkepanjangan. Sebenarnya bukan yang seperti itu, ya. Bukan seperti itu, malah orangnya lebih banyak menunjukkan keceriaan walaupun di dalamnya itu banyak rahasia, banyak kesedihan, ya. Oke. Satu lagi. Orang ini adalah tipikal orang yang rumahan saya kira, ya. Tapi saya lihat juga saat ini mungkin di rumah lagi nggak kondusif. Itu sih. Jadi terkesan kayak orang yang nggak betah di rumah, padahal sebenarnya suka di rumah. Satu lagi ya. Oke. Ini banyak juga, ini adalah kalian. You. Ya. Jadi lebih banyak yang kalian, tapi you ini lebih ke banyak ke kaliannya. Jadi ini adalah kalian. Bukan ke dia, ya. Ini saya lihat sih orang yang memang senang kumpul-kumpul ya, senang kayak nongkrong, terus ketemu banyak orang ya. Seperti itu. Kemudian orang yang suka ngobrol-ngobrol, orangnya ramah. Ini bisa jadi lebih banyak ke kalian tapi ya, ketarik energinya. Tapi kalau ini bukan kalian, apalagi bukan dia ya. Ya sudah, berarti bacaan ini bukan untuk kalian. Di sini sebenarnya kalau bisa saya katakan karena di sini kalian ya, you ya, yang menonton ya. Sebenarnya kalian adalah tipikal orang yang setia, apalagi kalau sudah ada komitmen atau punya ikatan atau hatinya sudah terpaut. Itu susah walaupun hubungan itu nggak baik-baik saja tapi lebih banyak mempertahankan. Ya, itu sih. Oke, siapa yang cocok?
Siapa yang cocok sampai sini? Kita lihat ya, untuk inisial ini bisa sebagai tambahan saja ya. Yang penting kartunya. Kalau nggak cocok kartunya jangan dipaksakan walaupun ada inisialnya karena ini hanya tambahan. Kita lihat ya, ini bisa inisial kalian atau inisial seseorang yang kalian pikirkan. Silakan disesuaikan. Ini hanya tambahan saja. Atau inisial apapun yang terhubung yang terhubung di antara kalian lah pokoknya. Entah mungkin anak kalian yang terhubung dengan dia atau apa gitu loh ya. Ya opo sih ngomongnya, saya itu kadang-kadang sulit untuk menyampaikan. Gak pintarnya emang saya nih. Oke, saya kira cukup ya. Saya tata dulu ya teman-teman ya. B. Mau di pause dulu supaya cepat atau nggak usah? Oke. Ini teman-teman, inisialnya GBX, ESIK, M, ada W, RW, MHP, J, Y, V, RW. Itu. Oke. Kita lihat ya. Kalau kalian yang terhubung dalam cerita ini, ya ini bisa kalian atau seseorang yang kalian pikirkan. Kalau ini sampai sini cocok, kita lihat kondisi seseorang yang kalian pikirkan ya, yang masuk ke dalam cerita ini ya. Kita lihat seseorang yang kalian pikirkan saat ini itu kondisinya, situasinya atau energinya seperti apa. Lihat ya. Teman-teman, ini general sekali lagi ya. Yang ingin personal reading silakan cek kolom deskripsi, nanti akan terhubung dengan admin, dengan Mbak Tia untuk daftar-mendaftar pembacaan tarot secara personal untuk diri kalian sendiri, permasalahan kalian sendiri, semuanya berbayar dengan video call ya. Boleh dimatikan kameranya, tapi daftarnya lewat Mbak Tia. Nanti bacanya langsung dengan saya, interaksi seperti ini ya. Oke. Kita lihat. Terlalu banyak. Oke. Dia lagi ngapain? Oke. Kalau saya lihat sih oke, walking stick. Oke. Di sini mungkin beberapa orangnya itu sedang nggak punya inisiatif kalau saya lihat ya. Walaupun di sini tulisannya leadership moving forward inisiatif ya. Saya lihat orang ini sedang banyak yang jauh ya, banyak yang terpisah jarak di sini. Ada yang LDR ya. Orang ini memang walaupun dia open minded, membuka pikirannya ya sebelum bertindak. Tapi di sini masih menahan keinginan untuk bergerak saya kira. Jadi kalau dibilang apakah orang ini ada pergerakan, saya kira masih dalam pemikiran teman-teman. Ada beberapa yang sedang menanti pertemuan, bisa menanti kedatangan. Kita lihat pertemuan atau kedatangannya siapa ya. Apakah kalian janjian? Ya, sudah janji mau ketemu, janji mau datang ya. Saya lihat di sini ada Seven of Cups tapi terbalik reverse di sini. Oke. Orang ini saat ini seperti nggak punya pilihan atau nggak punya harapan. Saya lihat hampa orangnya, ya hampa. Kondisinya hampa. Kondisinya hampa. Kenapa kamu hampa? Kenapa kamu hampa? Oke. Jadi orang ini lagi tidak dalam mood atau mood nggak dalam ini ya,
kayak nggak ada yang motivasi gitu, kurang motivasi orangnya. Ya, kemudian dia dalam circle atau situasi yang nggak kondusif. Ya, mungkin dia dalam hal pekerjaannya, dalam hubungannya, ya. Kalau ini hubungan bersama kalian, dia saya merasakan secara energi itu passionnya kurang sama hubungan bersama kalian di sini, ya. Kurang banget. Dia lebih banyak merahasiakan, bisa jadi itu merahasiakan karena dia mungkin senang-senang sama yang lain. Saya lihat seperti itu, ya, senang-senang sama yang lain. Kemudian juga bisa di sini sebenarnya dia ada sih kalau dibilang apakah dia nggak apalagi yang isolasi ya, yang mengisolasi diri, yang secara komunikasi nggak baik-baik saja. Sebenarnya kalau keinginan komunikasi masih ada sih teman-teman, ya, tapi dia di sini menunda atau menahan untuk melakukan itu, ya. Dia lebih berat sama seneng-senengnya. Itu memperburuk hubungan, iya dong. Di sini memperburuk hubungan bersama kalian jadinya. Oke, di sini Queen of Cup, ya, insecurity, obsession, spite, ya. Orang ini sekarang dalam keadaan insecure atau merasa tidak aman. Bisa juga dibilang merasa nggak pede, ya, seperti itu. Kita lihat lagi. Oke. Irovan di sini. Saya kira orang ini ya, karena mungkin ada fokusnya ini, jadi sama kalian jadi menjauh. Ada hal lain di sini yang mempengaruhi, ya. Mempengaruhi itu dalam arti bukan dipengaruhi, dikasih saran, enggak. Karena dia banyak fokus sama hal lain, sehingga sama kalian itu gini. Padahal di sini jadinya hubungannya jadi nggak nyaman. Intinya dia tidak memprioritaskan kalian, ya. Situasinya gitu sih energinya dia. Apakah dia mengingat saya? Kalau sekedar ingat iya, ya. Tapi kalau ingin menuju kalian saya lihat belum, ya. Saat ini perasaannya banyak sakit sih. Banyak sakit. Terutama untuk kalian kalau kalian yang mengisolasi, ya. Kalian yang sudah males-malesan terhubung atau berkomunikasi sama dia. Di sini dia sakit hati. Pertama sakit hati, kedua dia itu dalam keadaan terpuruk. Artinya mungkin dia bisa senang-senang di sini, tapi hatinya hancur. Kemudian kalau ditanyakan secara umum kehidupannya, nggak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Kurang satu aja, ya, kurang satu. Nggak baik-baik saja di sini. Oke. Di sini Two of Coin. Oke. Di sini saya lihat dia dalam kebingungan ya, dalam kebingungan. Sebentar. Ya. Selama tanpa komunikasi atau kalian komunikasinya nggak baik-baik saja, saya lihat di sini dia itu secara umum kehidupannya itu kayak jungkir balik. Saya lihat jungkir balik itu seperti apa? Pada saat dia terpuruk dia berusaha bangkit, ya. Kadang bisa bangkit sedikit jatuh lagi. Ya, saya lihat dulu ya penyebabnya apa. Penyebabnya adalah salah satunya karena dia itu orangnya terlalu ingin dihormati, terlalu ingin dikagumi, dielu-elukan, harus tampak seperti karismatik, ya. Kemudian orangnya gila pujian. Kemudian di sini orangnya itu kenapa dia seperti ini? Ya hidupnya nggak stabil saya lihat. Ya, terutama saya lihat terlalu banyak senang-senangnya teman-teman daripada hal-hal yang serius dalam hidupnya. Jadi orang ini prioritas dalam hidupnya itu bukan hal-hal yang penting, ya. Bukan hal yang penting. Bagi dia penting, padahal itu sebenarnya bukan kayak penting itu kan sandang, pangan, papan, kewajiban, ya, tanggung jawab, itu bukan. Saya lihat dia di sini ya walaupun senang-senang nggak seneng juga. Seneng-seneng ini. Hidupnya itu kayak yang penting happy-happy, seneng-seneng, mungkin ya suka dugem, suka nongkrong-nongkrong sama temannya, ya. Padahal hal seperti itu
Dia harus mengorbankan hubungan, harus mengorbankan orang-orang yang menyayangi dia, ya, tidak memperhatikan tanggung jawab dan kewajiban dia. Ini adalah dominan energi orang yang suka happy-happy saja, ya. Seperti tidak ada tujuan hidup, ya. Menurut dia tujuan hidupnya ya happy itu tadi, tanpa memikirkan tanggung jawab atau mungkin hal-hal yang lebih penting gitu loh. Itu sih, ini sih energi yang tertarik. Dan bagaimana kondisi dia saat ini? Ya masih tetap dengan seneng-senengnya. Dan mungkin selain itu dia tidak ambil pusing, ya, walaupun di sini dia juga tidak menemukan yang namanya kebahagiaan sejati. Itu sih. Oke. Kemudian kita lihat ya, kita tarik energinya. Sebenarnya dia kepada kalian itu seperti apa? Cintakah atau sudah maleskah? Ingin melepaskankah atau apa? Kita lihat ya. Kita lihat. Sebenarnya maunya dia apa? Ya, energinya kepada kalian itu apa? Kita lihat. Energi dia kepada kalian seperti apa? Di sini saya lihat energinya panas sekali, ya. Ego, konflik, salah paham, salah bicara. Oke, ntar saya pause dulu ya. Adik saya datang dengan knalpotnya yang brong. Oke, lanjut. Oke, orang ini sebenarnya sayang, ya. Cinta, lebih kepada cinta sih. Cinta yang gimana sih? Ini tapi cinta yang bukan satu ketulusan ya lah, tapi lebih kepada ambisi, obsesi, hasrat. Kalau cinta yang tulus nggak mungkin lah. Dia akan mengabaikan demi kesenangannya sendiri. Ya. Tapi pada prinsipnya cinta. Dalam artian kalau orang ini ditinggal memang nggak mau. Ini cinta-cinta yang mengikat sih, lebih ke ikatan secara fisik. Kemudian batin gimana? Batin iya sih, tapi bukan yang cinta kasih, itu bukan. Kemudian di sini, oke. Dia kepada kalian, sekali lagi, dia banyak merahasiakan sesuatu ya. Di sini tadi book ya, book, dan di sini the moon. Memang banyak yang dia rahasiakan, nggak terbuka ya. Orangnya nggak terbuka. Contoh, senang-senang sama temennya tapi nggak ngomong ya. Contoh aja. Gak selalu itu juga sih, tapi itu contoh. Gak jujur, banyak gak jujurnya saya lihat. Oke, dia kepada kalian di sini itu sekali lagi ya, kalau dibilang orangnya itu nggak mau atau nggak mikirin, saya lihat orangnya masih mikirin kalian. Kemudian kalau berharap sama hubungan ini, yang membingungkan adalah kalau dia berharap sama hubungan ini harusnya berjuang dong. Di sini saya tidak melihat perjuangannya, ya. Dia lebih kepada cuek, Kemudian sebenarnya dia nggak diam juga sih, nggak diam untuk menunggu, enggak. Tapi dia banyak melakukan sesuatu, tapi itu bukan untuk kalian. Itu sih bedanya, ya. Bisa dibedakan ya. Nggak ada effort, ya, nggak ada effort sama kalian. Sama hal lain dia passion. Oke, di sini. Iya, nggak ada usaha. Untuk kepada kalian itu nggak ada usaha. Apakah dia nggak mau memang? Kalau ditanyakan nggak mau, iya nggak mau, tapi juga nggak mau ngelepasin, ya, nggak mau melepaskan, nggak mau meninggalkan, ya. Jadi ego, maunya the lover. Ini the lover sama five of swords. Walaupun konflik, walaupun apa, ya, kalian ditahan. Walaupun nggak nyaman, dia nggak nyaman, kalian nggak nyaman, tapi nggak ingin kehilangan. Tapi juga nggak mau jujur, tapi tidak mau bertindak, tapi tidak mau kehilangan, tidak akan melepaskan kalian. Oke. Kemudian di sini orang ini jarang tidur ya. Saya lihat banyak energi Nine of Swords ya. Mungkin orang ini sering dugem. Seperti yang saya bilang tadi ya. Happy-happy, malam.
sulit tidur orangnya. Saya kok khawatir. Oke, banyak senang-senangnya. Nine of Pentacle, Nine of Cups, banyak di sini tadi. Oke, kalau kalian tinggal, orangnya gimana? Sedih? Ya sedih aja, ya. Dan berusaha sok kuat, padahal rapuh. Orang ini nggak bisa kalian tinggal. Dan nggak mau memang ditinggal, ya. Jadi orang ini masih energinya masih melekat pada hati dan pikiran kalian. Seandainya kalian ingin melepaskan, bisa nggak? Ya bisa, itu tergantung kalian. Nggak ada yang nggak bisa kok kalau kita berusaha. Dan dengan ridhonya Tuhan ya. Mohon petunjuknya Tuhan, mohon kekuatan Tuhan. Asal niatnya pasti yes or no, itu aja. Kalau ragu ya akan sulit lah. Selama ragu, bimbang, sulit. Tapi saya kira memang orang ini agak toksik, ya, agak toksik. Emang harapan dia apa sih? Apakah dia menahan kalian seperti ini, ya, menahan energi kalian? Apakah untuk dijadikan baik atau ada tujuannya yang positif, atau hanya untuk memenuhi egonya dia? Karena di sini saya lihat ego, ya, hanya nggak ingin kehilangan saja. Tapi di sini saya lihat tidak ada tindakan untuk membahagiakan kalian kok. Coba saya lihat ya. Saya lihat untuk apa sih niat dan tujuan dia untuk mempertahankan hubungan, nggak mau ditinggal. Apakah memang dia kalau cinta kepikiran, cintanya ini sih nggak mau ditinggal. Kepikirannya sih memang kepikiran gitu loh. Apakah kalau cinta itu pasti menyayangi, pasti enggak juga. Ya enggak juga. Bisa juga dia mencintai tapi dia juga pengen senang-senang. Emang nggak boleh? Ya kan boleh. Kan hidup dia juga. Ya kan? Jadi bukan berarti orang kalau cinta harus setia, harus nurut, harus seirama. Enggak selalu seperti itu. Bukan gitu konsepnya. Percintaan itu, hubungan perasaan, ya. Seharusnya idealnya memang seperti itu. Tapi namanya dua orang, dua kepala, dua skenario hidup, ya nggak selalu sama. Walaupun pasangan. Kita lihat ya, emang tujuan dia apa sih? Oke, ini dulu. Tujuan dia, yang jelas, aku jangan dikorek-korek tentang apa yang saya lakukan di luar, atau dicari-cari tahu, atau mungkin kamu mengganggu kehidupan saya di sisi kehidupan saya yang lain. Kalau kamu sama aku dalam hubungan kita, oke lah itu aja. Tapi jangan usik kehidupan saya di luar hubungan ini. Itu sih niatnya dia. Jadi memang orangnya nggak mau terbuka. Sampai ini the moon. Di sini juga the moon. Orangnya lebih banyak memendam. Ya, nggak mau ini. Nggak mau fair, nggak mau terbuka gitu. Kemudian di sini the world tapi terbalik reverse. Saya kira hubungan ini memang belum sampai satu tujuan seperti yang mungkin di awal kalian punya tujuan, punya misi, punya visi ke depan, kita mau begini dan begitu. Saat ini memang belum tercapai. Apakah dia ingin mencapainya? Saya kira saya tidak bisa meyakinkan bahwa orang ini punya energi untuk berkeinginan besar mewujudkan ke tujuan-tujuan bersama kalian. Ya, lebih banyak rahasianya gini, mau gimana? Hubungan tidak ada keterbukaan. Mana bisa terbangun yang namanya trust atau kepercayaan, sulit kan? Oke. Di sini saya lihat tujuannya. Dia tetap bertahan untuk terutama dalam hal berkabar atau effort. Di sini sebenarnya kalau ini nggak reverse itu bagus banget ya. Passionnya masih besar ya. Tapi di sini saya lihat tujuannya nggak ingin tuh, dia nggak ada keinginan untuk berubah, nggak ada ya. Dia masih tetap pada keinginannya menyimpan rahasia kehidupan dia. Selain bersama kalian itu, dia nggak mau kalian tahu, ya, nggak mau kalian usik. Lanjut, sampai terbalik. Oke. Di sini the tower.
Apakah orang ini niatnya baik atau berniat untuk membahagiakan kalian? Saya kira tidak, karena di sini The Tower, hubungan kalian sebenarnya rapuh. Coba kalian review, sebenarnya kuat nggak sih fondasi hubungan kalian? Saya lihat di sini memang sudah rapuh. Apa yang mau dipertahankan? Ya kan? Pedes ya kata-kata saya, tapi saya mengatakan apa adanya sesuai dengan apa ya? Kita harus logis. Ya. Terkadang kita itu dibutakan pemikiran dan hati kita itu oleh harapan kita sendiri, ya. Boleh kita itu menghibur diri, ya, tapi jangan membuat kita berekspektasi terlalu tinggi terhadap sesuatu, berharap terlalu besar terhadap sesuatu, walaupun kita nggak pernah tahu ya terwujud atau tidak. Tapi kalau memang sudah diberikan tanda-tanda semesta seperti contohnya ya, nggak ada ke arah yang baik ya, dengan sekian lama waktu ya, kasih kesempatan berkali-kali, tapi gitu-gitu aja, saya kira ya kita harus logis lah. Apa sih yang ditunggu? Ya. Kemudian di sini sebenarnya kartunya bagus, Queen of Wands ya. Di sini adalah energi-energi untuk orang-orang yang menghargai cinta ya. Saya kira di sini orangnya kurang menghargai dalam hubungan ya. Nah sekarang kalau kalian gak dihargai dalam hubungan terus mau hubungan sama dia lu, piye jajal ya, piye coba gimana ya. Orang ini memang orangnya Prince of Swords, orangnya gak mau susah ya. Sebenarnya apakah dia paham kalau sikapnya itu menyakiti kalian? Paham, bukannya gak paham, tapi dia easy going ya, easy going ya. Kadang-kadang sih memikirkan, kadang-kadang ya bijak juga ya. Yang dia omongkan mungkin bijak ya, tapi sikapnya nggak bijak. Kalau saya lihat energinya seperti itu. Ya. Kalau soal materi sih mungkin dia orang rajin ya, suka cari uang, mungkin beberapa seperti itu. Ya. Tapi keluarnya ya cepet, keluar uangnya ya cepet. Sama aja ya, kayak kuali bocor. Itu sih. Harapan dia apa sih? Kalian harus melakukan apa? Kita lihat ya. Harapan dia kalian harus melakukan apa? Males bunda, saya nggak mau melakukan apa-apa. Ya udah sih, tapi cuman apakah dia masih berharap gitu aja ya? Apakah dia masih berharap sih dalam hubungan ini? Kalau saya lihat dengan sikapnya kayak gini, kalau harapan dia ada, artinya gini, dia berharap kalian tidak meninggalkan dia. Tapi dia bisa seenaknya seperti ini. Dia punya batasan, nggak mau diusik. Tapi dia juga tidak perhatian sama kalian. Wah, ya soro, ya susah gitu ya. 3 aja ya. Apakah dia masih mengharapkan hubungan ini? Kalau saya lihat di sini sudah lemah. Ya. Tapi kalau ditinggal gimana? Saya lihat kalau ditinggal ya dia susah. Nguat-nguatin. Sedih, merasa kehilangan. Ini loh, kalau masih ada itu disia-siakan. Nanti kalau kayak lagunya Roma apa ya, bila sudah tiada ya, baru terasa. Kok sampai Roma Irama ya? Coba kita lihat harapan dia kepada dirimu. Dia inginnya menarik diri sama kalian, retreat. Oke, lanjut ya. Attraction. Ya kalau kalian itu masih cinta sama dia, masih mempertahankan ya, dia ini hanya bentuk menghargai saja, bukan menghargai apa ya. Ya nggak enak aja kalau kalian itu apa ya, dia nggak mau dianggap jahat sih. Tapi walaupun memang sudah jahat kelihatan, tapi dia nggak mau gitu loh. Jadi walaupun kalian mengejar dia, saya lihat dia tetap menarik diri. Di sini retreat loh. Ya, retreat, merahasiakan, kemudian energinya panas. Coba kalau orang ini dibiarin aja ya. Coba kita lihat sih harapan dia. Satu lagi, dia pinginnya apa? Jadi orang ini ya, kalau kalian maju, kemudian menawarkan hal-hal yang menggiurkan gitu ya, menggiurkan.
Atau mungkin kalian iming-iming apa yang dia suka, ya mau, dia datang. Ya dia akan nggak isolasi, isolasinya dibuka dulu ya. Tapi pada prinsipnya memang nggak mau kok, karena di sini new love ya. New love ini lebih banyak dia ingin membuka peluang untuk orang lain. Ya maaf teman-teman, kartunya begini. Saya mau membuat kalian bahagia ya nggak bisa. Bohong dong saya. Ini new love retreat dari kalian. Terus new love attraction ada. Kalau apa? Ya kalau kalian ini berkaitan sama lover, gairah itu. Kalau nggak ada gairahnya lagi, ya nggak mau. Gairah nggak selalu itu ya. Contoh ya, uang itu kan menggairahkan kan. Uang mungkin ya. Ada satu iming-iming yang dia suka, ya dia attraction sama kalian. Contohnya, kamu bisa nggak kesini ya? Nanti tak bikinin puding gitu ya. Kalian suka puding, kalian suka gitu ya. Akhirnya datang. Ya, contoh simpelnya seperti itu. Atau apapun. Kalau kalian berattraction seperti itu ya dia attraction, menanggapi. Kalau nggak ada apa-apa, ya males lah dia. Ya, kadang-kadang malah ditawarin apapun yang dia suka. Sebagian di sini juga tetap nggak ini ya, karena passionnya sudah berubah. Apakah ada orang baru? Ya saya kira dia ingin seperti itu karena di sini new love, ada hal baru. Dan ini rahasia sifatnya. Gitu sih. Mau kupas lebih dalam, saya kira lebih baik personal reading ya. Ini sangat general. Ya, sangat sulit untuk bisa mengerucut ke satu titik itu, kecuali personal. Saya kira itu saja teman-teman. Sebelum tutup kita lihat, tutup bacaannya kita lihat untuk pesan semesta ya. Seharusnya kalian ngapain sih? Tinggalin atau enggak? Kalau itu kembali kepada pilihan ya. Kalian yang menjalani, kalian yang merasakan. Tarot itu hanya memberikan masukan sih. Bisa diambil, bisa tidak. Kita lihat ya. 3 aja. Pesan semesta untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini. Nah, only time will tell. Hanya waktu yang bisa menunjukkan layak atau tidak. Kalau gini-gini terus dalam waktu lama, ya ngapain juga, nganggur banget. Kayak menyia-nyiakan hidup, menyia-nyiakan waktu, membuang waktu. Ya, beware of what you are projecting. Mataku ini gimana sih? Beware of what you are projecting. For the qualities you admire in one another, all qualities you both possess equally. So the qualities you don't like are also your own reflection. Jadi intinya ya. Jadi gini, kalian itu lebih baik mereview lagi. Hubungan ini worth it nggak sih? Ya, hubungan ini imbang nggak sih? Equaliso. Nggak kelihatan saya. Equaliso. Oke. Jadi kalau hubungan ini nggak berkualitas untuk kalian, saya lihat memang timpang, rapuh. Apa coba yang mau diperjuangkan? Dia toh juga tidak memperjuangkan. Tapi di sini caranya jangan tergesa-gesa membuat keputusan ya. Only time will tell. Nanti akan ada petunjuk kalau kalian memang minta petunjuk sama semesta, bukan petunjuk ke tarot ya. Tarot ini cuma baca gini-gini aja. Bunda kalau gitu caranya Bunda akan sepi dong personal readingnya. Memang iya, saya juga tidak meminta untuk rame, karena rame atau rezeki ya. Rezeki itu bukan hanya dari yang kita usahakan, bukan. Tapi memang sudah diatur sama yang kuasa ya. Saya membacakan kartu tarot itu untuk membagikan energi positif sih, lebih banyak yang gitu ya. Saya inginnya begitu. Gak tahu kalian bisa menerima energi positif dari saya atau enggak sih. Kalau yang sensitif harusnya bisa ya. Jadi kalau ditanyakan apa yang harus saya lakukan, kalian bisa memohon petunjuk sama Tuhan. Jangan dari kartu. Dengan doa, dengan mendekatkan diri sama Tuhan. Dan di sini saya sangat yakin akan ada petunjuk. Contoh petunjuknya apa? Dia semakin gak peduli, ya sudah, gak usah ngotot. Berarti memang petunjuk dari semesta
Asal kalian sudah kusuk ya meminta petunjuk, ya berarti ya sudah, mungkin memang dia nggak baik untuk kalian, ngapain kalian susah-susah. Gitu. Oke, lanjut ya. Di sini reflection. Give each other some space tuh kan. Nggak usah ngotot, kasih waktu, kasih jarak. Saat ini memang mungkin bukan fasenya atau bukan saatnya kalian untuk mempertahankan atau untuk sama-sama ngotot dengan pendiriannya. Biarin aja dia dengan keinginannya, kalian sibuk dengan apa yang bermanfaat dan berkualitas untuk kalian, daripada membuang waktu terkuras energinya hanya untuk memikirkan dia. Ya, trust and have faith that all will work out for the best. Karena di sini kalau kalian yakin, ya, Tuhan itu akan memberikan, semesta saya bilang ya, karena ini pesan semesta. Semesta akan memberikan segala sesuatunya yang terbaik untuk kalian. Ya, kalau dia memang balik atau mungkin dia komunikasi baik lagi, itu bukan yang terbaik ya, mungkin nggak akan diberikan karena semesta sayang sama kalian. Kadang-kadang orang yang disayang sama Tuhan itu kadang-kadang nggak paham ya, dan ngotot dengan mempertahankan hasrat atau mungkin keinginannya sendiri. Padahal sebenarnya Tuhan lebih tahu itu nggak baik. Kenapa kamu ngotot? Kamu sudah tak kasih tanda-tanda, sign dan sebagainya. Kadang-kadang seperti itu kebanyakan ya. Jadi coba kalian review lagi. Oke? Dengan kalian sering nonton tarot, ya terutama tarot saya ya, saya nggak memberikan gambaran-gambaran yang halu. Apakah dia akan datang? Saya nggak mau kasih gambarannya seperti itu karena menurut saya hal yang belum terjadi atau akan terjadi kita nggak akan pernah tahu ya. Kalau energinya mungkin saya bisa menyampaikan, tapi benar atau enggaknya kalian nggak boleh percaya, nggak boleh loh ya, percaya 100% itu nggak boleh. Jadi kalian bisa bijak-bijak ya dalam menyikapi atau menanggapi atau menganalisa, mempersepsikan bacaan saya ya. Dan jangan baper, jangan sakit hati atau mungkin bahkan apalah. Karena saya sebenarnya dalam membaca kartu itu untuk membagikan energi positif itu aja. Mengajak untuk berpikiran logis dan realistis. Selebihnya enggak ya. Untuk laris, kalau untuk laris saya enggak gini. Baca yang api-api atau mungkin yang temanya orang yang menyakiti kalian itu pasti susah gitu, banyak yang suka. Atau personal reading murah gitu ya, atau personal reading gampang atau gimana. Yang asal pokoknya banyak yang personal reading dengan chatting atau voice note atau apa. Enggak, saya langsung seperti ini ya, komunikasi. Karena gunanya interaksi itu bukan apa ya, supaya kalau ada yang ditanyakan langsung bisa ditanyakan gitu loh. Oke? Saya kira itu aja teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Jangan lupa di subscribe ya kalau yang suka. Dan bunyikan tanda loncengnya supaya kalau saya live atau saya upload video langsung bisa nonton ya. Banyak yang saya kalau upload saya premiere ya. Seperti itu. Jadi bisa nonton tayangan langsung. Oke, terima kasih. Tayangan perdana. Oke, makasih banyak ya teman-teman. Semoga hidup kalian berkah ya. Semoga bisa mendapatkan energi positif dari bacaan-bacaan kartu saya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Bye-bye.